Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukrulillah ala ni'matillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. La hawla wa la quwwata illa billah. Qala rabbis rahli sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Sahabat Nabawi TV yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, selamat berjumpa kembali dengan saya Muhaimin dalam program Pesantren Nabawi dengan tema mengaji Al-Qur'anul Karim. Dengan harapan semoga sahabat Nabawi TV senantiasa mendapatkan ridho Allah dan sehat walafiat, penuh dengan taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga pada waktu ini bisa mengikuti acara ini dengan baik, tentunya dengan khusyuk, khidmat, ya, sehingga mendapatkan ilmu yang bermanfaat dan menghasilkan bacaan Al-Quran yang bagus. Sahabat Nabawi, yang sudah saya bahas yaitu tentang ahkamul huruf, yaitu bacaan, hukum bacaan dalam Al-Quranul Karim. Yang pertama adalah izhar, kedua idgham, ketiga iqlab, dan yang keempat adalah ikhfa. Ikhfa yang sudah saya sampaikan adalah ikhfa hakiki, baik ikhfa aqrab, ausat maupun ab'ad. Namun untuk lebih jelasnya sahabat, kita akan sama-sama mempraktekkan semua hukum-hukum bacaan dalam ikhfa hakiki ini, baik ikhfa di ikhfa ab'adnya, terutama ikhfa ausatnya, terutama yang banyak dicontohkan nanti, yaitu tentang cara pelafalan membaca hukum ikhfa hakiki ausat. Baik sahabat, mari kita untuk menuju ke papan tulis. Ini nun mati bertemu dengan zai, ya. Nun mati bertemu dengan zai, ini fathaten bertemu dengan zai, kasroten bertemu dengan zai, dan dhammaten bertemu dengan zai. Dan juga berikutnya di sini ada banyak-banyak contoh, nanti masih banyak lagi. Sahabat untuk sama-sama mengikutinya ya. Silakan sahabat untuk khusyuk di dalam di depan televisinya tentunya. Mari kita sama-sama baca. Bismillahirrahmanirrahim. Nun mati bertemu dengan zai. Man zakkaha, man zakkaha, ya. Terus tanwin atau fathaten bertemu dengan za. Nafsan zakiyya, nafsan zakiyya, ya. Hati-hati sahabat ketika ada ya tasydid atau ya musyaddadah, hendaknya suaranya ditekan tanpa dengung. Zakiyya, zakiyya. Jangan sampai kita baca zakiyya. Itu namanya idgham bi gunnah. Kalau idgham bi gunnah tentunya harus diawali dengan nun mati atau tanwin. Di sini tidak ada nun mati dan tidak ada tanwin, adanya kasroh. Ya-nya iya musyaddadah asli, bukan ya idgham bi gunnah. Makanya hati-hati untuk melafalkan huruf ya dan wawu musyaddadah, ya, dengan suara ditekan, jangan sampai suaranya seperti pelafalan idgham bi gunnah. Jadi nafsan zakiyya, nafsan zakiyya, fakihatin zawjan, fakihatin zawjan, mubarakatan zaitunah, mubarakatun zaitunah, ya. Bertemu dengan shad, nun mati bertemu dengan shad atau tanwin bertemu dengan shad. Yusarun, yusarun, ya. Soffan, soffa, soffan, soffa,
Birihin sorsor. Birihin, ya walaupun berharokat kasroten karena yang di depan adalah huruf sod, maka dengungnya harus tebal. Birihin, bibir kita, posisi bibir kita sudah masuk, hampir masuk ke huruf sod, ya. Birihin sorsor. Terus rijalun sadaku, rijalun sadaku, ya. Lanjut ke huruf berikutnya bertemu dengan dal. Ini nun mati bertemu dengan dal berarti ikhfanya ikhfa aqrab. Ikhfa aqrab ada 3 hurufnya ta, dal dan to, ya. Indah atau indahu, ya. Wa ka'san dihaqa, wa ka'san dihaqa, mimma dafi', mimma dafiq, ya. Qinwanun daniyah, qinwanun daniyah, ya. Wanuda bukan wanuda, ya. Bukan qinwanun daniyah. Jadi bibir kita jangan mencucu terus atau jangan condong terus ke depan, tarik lagi ke huruf yang akan kita baca, ya. Qinwanun daniyah, ya. Bertemu dengan qaf. Nah, bertemu qaf itu huruf tebal, huruf tafkhim, maka gunnanya tafkhimkan. Min qablik, min qablik, bukan min qablik tapi min qablik. Bertemu dengan masih qaf, azaban qariba, azaban qariba. Wa mashhudin qutil, wa mashhudin qutil, ya. Ketika din posisi bibir kita sudah hampir masuk ke huruf qaf, ya. Terus selanjutnya ummatun qad halat, ummatun qad khalat, ya. Itulah sahabat contoh-contoh dari pelafalan cara membunyikan hukum yang dibaca ikhfa, baik ikhfa aqrab, ausat maupun ikhfa ab'ad. Demikian sahabat Nabawi yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pelajaran kita semoga ada dan banyak manfaatnya untuk kita sekalian sehingga kita tambah bagus bacaan Al-Qur'annya. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa melimpahkan rahmat kepada kita sekalian. Kita akan kembali, jangan beranjak dulu setelah yang berikut ini. Sahabat Nabawi TV yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, terima kasih sahabat masih setia bersama kami. Semoga kesetiaan sahabat sampai akhir hayat, ya, sehingga mati dalam keadaan husnul khotimah. Karena Nabawi TV akan selalu mempersembahkan sesuatu yang bermanfaat dunia dan akhirat tentunya. Baik sahabat, kita akan lanjutkan kembali praktek cara membunyikan pelafalan yang dihukumi ikhfa, yaitu ikhfa hakiki baik aqrab, ausat atau ab'ad. Baik, kita akan masuk ke huruf qaf, ya. Ya, qaf. Oh, sudah qaf, ya. Sekarang huruf fa. Fa itu adalah huruf tipis, maka dengungnya harus tipis apapun harokat sebelumnya. Kalau dengungnya tebal, maka menyalahi daripada kaedah ilmu tajwid. Karena ketika bertemu dengan huruf tipis, maka dengungnya harus tipis. Karena kalau tebal berarti merubah sifat. Tapi karena tipis, maka kita akan memperkokoh sifat itu, ya. Seperti min futur, min futur. Ya, jadi posisi bibir kita sudah masuk ke fa. Min futur. Dan ingat sahabat, lidah jangan melekat ke langit-langit.
Jangan ada yang melekat ke langit-langit, baik pangkal, tengah maupun ujung lidah. Qadhan famulaqih, qadhan famulaqih, qirtasin falamasu, qirtasin falamasu, it'amu fi yaumin dhi masghabah, ya. It'amu fi yaum. Itulah sahabat. Baik, kita lanjutkan ke huruf berikutnya. Adalah huruf sin. Sin adalah huruf tipis atau tarqiq. Maka ingat, gunnahnya pun harus tarqiq, apapun harokatnya. Min sulalah, min sulalah, salaman salama, salaman salama, syai'in sababa, syai'in sababa, kalimatun sabaqat, kalimatun sabaqat. Ya, bukan kalimatu, bukan, tidak condong terus bibirnya, kembali lagi ke huruf sin. Sin itu huruf tipis, maka tipiskan gunnahnya, dengungnya tipiskan. Kalimatu sabaqat, sehingga jelas apa yang kita baca itu adalah jelas sin yang dibaca. Yang berikut adalah huruf kaf. Kaf itu huruf tipis, apapun harokat sebelumnya maka harus dibaca tipis. Contoh seperti ini, in kuntum. Ya, awas, jangan ingat nih bibir ya, dijaga benar-benar. In kuntum. Idzan karratun, idzan karrah. Ya, kalau berhenti boleh dibaca ha, ya, tak marbutoh diganti menjadi ha, ya, dan dibaca mati. Idzan karrah, rasulin karim, rasulun, balik lagi, jangan rasulun, bukan, tapi rasulun karim. Sekarang dod. Dod itu huruf isti'la, huruf tebal, maka tebalkan nanti gunnahnya. Apapun harokat sebelumnya. Ingat itu teori ya. Apapun harokat sebelumnya tidak pengaruh untuk huruf isti'la, tetap tafkhim dibunyikannya. Maudud, maudud, bukan maudud, tapi maudud. Lihat bibir saya, ya, biar bibirnya kurang bagus ya, agak seksi juga kalau melafalkan dhad ya. Maudud ya. Seksi itu bukan bibir yang pakai lipstik, seksi adalah bibir yang melafalkan Al-Qur'anul Karim. Masya Allah, bukan main ya. Silakan sahabat. Maudud ya. Qauman dhalin, qauman dhalin, ya. Quwwatin dha'fa, ya, ingat selalu condong. Quwwatin dha'fa, dzurriyyatu du'afa, dzurriyyatu du'afa. Nah, itulah pelafalan dhad ya. Apapun harokat sebelumnya tetap suaranya harus tebal dan dengung serta samar, samar dan dengung. Dan kita bertemu dengan huruf ta, sama ta juga punya sifat isti'la. Maka jaga ketebalan huruf ta itu dengan menebalkan dengung daripada hukum ikhfa hakiki.
Mau togo, bukan mau togo. Kalau mau togo apa bedanya bertemu tak dengan to ya? Bedanya kalau tak tipis, kalau to tebal. Mau togo, kau mau togin, kau mau togin, birihin tayyibah, birihin tayyibah, kaffaratun ta'am, kaffaratun ta'am. Lanjutnya adalah huruf ya, huruf dha. Ya, dha juga sama punya sifat isti'la, tafkhim ya. Sifat huruf dha adalah isti'la, dibunyikannya tafkhim, tebal ya. Baik sahabat, sebelum kita lanjutkan ke huruf dha, jangan beranjak dulu. Nanti sebentar lagi kita akan kembali untuk melanjutkan praktek pelafalan ikhfa hakiki ini. Sahabat Nabawi TV yang dirahmati Allah, terima kasih sahabat masih setia bersama kami di Pesantren Nabawi dengan tema mengaji Al-Quran bersama saya Muhaimin tentunya. Sahabat, baik, kita akan lanjutkan kembali praktek melafalkan hukum yang dibaca ikhfa hakiki, baik ikhfa hakiki aqrab atau ikhfa hakiki ausat atau ikhfa hakiki ab'ad. Baik, kita lanjut ke huruf dha. Dha itu punya sifat isti'la atau tafkhim, tebal. Maka tebalkan ketika kita melafalkan huruf dha. Yauma yanzur, yauma yanzur. Terus yang kedua adalah Quran zahirah, Quran zahirah, qaumin zalamu, qaumin zalamu, sahabun zulumat, sahabun zulumat. Itulah sahabat. Mari kita lanjutkan ke praktek berikutnya, yaitu bertemu dengan shin ya. Shin besar, shin yang bertitik 3. Walaupun shin besar tapi hukumnya tetap tarqiq, karena shin termasuk huruf tarqiq, bukan huruf tafkhim. Kalau huruf tafkhim itu selalu diakhiri dengan o, itu namanya huruf tafkhim, huruf tebal. So, do, to, zo, go, to, dan seterusnya ya. Kalau a, ba, ta, sa, ja termasuk sa, sha, za, itu huruf tipis namanya. Maka itu tipiskan apapun harokatnya ya. Ansyarah, ansyarah, bukan ansya, bukan ansya tapi ansya. Ansya'akum, ya sama. Sab'an shidada, sab'an shidada, syai'in syahid, syai'in syahid, azabun syadid, azabun syadid. Hati-hati, bukan azabun tapi azabun syadid. Dan berikutnya bertemu dengan zal. Zal besar, zal yang bertitik za. Suaranya di ujung lidah menyentuh ke gigi seri atas. Za. Za, makhraj za, makhraj za adalah di ujung lidah menyentuh ke gigi seri atas. Makhraj za sama dengan tha dan lo. Tha, za, lo itu persis sama.
posisi lidahnya. Tha, za, lo. Makanya kalau ada 3 huruf ini bertemu, tha bertemu dengan za, maka huruf tha-nya dihilangkan. Namanya idgham mutajannisen. Karena 3 huruf ini adalah satu jenis. Tha, za, zo. Satu jenis makhrajnya. Namun sifatnya yang berbeda. Ya. Min dzikraha. Min dzikraha. Ingat zik ada desis, ada hamas. Karena kaf punya sifat namanya hamas atau desis. Artinya keluar udara dari mulut kita. Zik. Tapi keluar udara pun jangan terlalu besar, jangan berlebihan. Allah tidak suka terhadap yang berlebih-lebihan. Ya. Seperti apa berlebihan? Min zik. Nah itu namanya berlebihan. Min zik roha itu sudah jauh dari makhrajnya, pelafalannya juga sama. Lebay namanya ya. Itu namanya lebay, berlebihan, tidak boleh. Apapun berlebihan tidak boleh. Dan tidak manfaat, bahkan jadi madorot. Api kalau berlebihan, kebakaran. Madorot kan? Tapi kalau sesuai dengan ukuran bermanfaat untuk masak nasi, ya, untuk masak air dan lain sebagainya. Air berlebihan, banjiran. Ya, banjir karena berlebihan. Tapi ketika air itu sesuai dengan manfaatnya, maka air menjadi manfaat untuk minum, untuk mandi dan mencuci dan lain sebagainya. Begitu juga pelafalan Al-Quran tidak boleh berlebihan. Allah tidak suka terhadap yang berlebihan. Apakah berlebihan makhrajnya atau sifatnya? Seperti makhraj seperti Allah sampai Allah tidak boleh ya. Atau sya tidak ya. Au sampai berlebihan itu tidak boleh. Tetap a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Tidak boleh kita baca a'udzu billahi minasyai sampai keluar semua urat-uratnya itu tidak dibenarkan ya. Sesuai dengan kemampuan kita saja cara pelafalannya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Begitu juga ini. Min dzikraha ya. Yatiman dza maqrabah. Yatiman dza maqrabah. Yaumin dzi masghabah. Yaumin dzi masghabah. Azizun. Balik lagi ingat. Azizun dzu. Nah karena bertemu dengan dza. Azizun dzu tiqam. Azizun dzu tiqam. Itulah sahabat beberapa yang sudah saya praktekkan ikhfa dari 1 sampai ke 15. Maka sudahlah kita cukup untuk membahas ikhfa ini. Kita akan bertemu kembali di materi yang atau pembahasan yang lainnya tentunya. Semoga apa yang kita bahas pada hari ini membawakan kebaikan, kemaslahatan fid dunya wal akhirah. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberi rahmat, petunjuk, hidayah serta inayah dan ampunan serta ridho Allah Subhanahu wa taala. Saya Muhaimin menghaturkan banyak terima kasih dan mohon maaf atas segala kekurangan. Ilal liqa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.